Capres nomor urut 1 Anies Baswedan punya strategi khusus untuk menekan rasio utang Indonesia terhadap PDB. Dan salah satunya dengan memperluas basis wajib pajak guna mengurangi kebocoran pajak. Lantas, apakah strategi tersebut istimewa untuk menurunkan rasio utang atau sudah diterapkan oleh pemerintah kini? Calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Dalam debat calon presiden, Capres Anies Baswedan menyatakan bahwa rasio utang pemerintah idealnya dijaga maksimal 30% dari produk domestik bruto. Anies menilai strategi perluasan basis pajak akan dapat menurunkan level rasio utang pemerintah tersebut hingga jangka waktu 2029. Seperti diketahui, utang pemerintah hingga November 2023 tercatat sudah tembus 8.041 triliun rupiah, naik 487 triliun rupiah dari posisi November 2022 yakni 7.554 triliun. Dengan kenaikan itu, rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi 38,11% atau naik dari Oktober 2023 di 37,95%. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai strategi Capres Anies tersebut bukan hal yang baru. Perluasan basis pajak telah menjadi program dan dilakukan Kementerian Keuangan, baik pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun periode presiden sebelumnya. Menurut INDEF, rasio utang sulit diturunkan menjadi 30% terhadap PDB, mengingat beragam program pemerintah yang memerlukan pendanaan seperti subsidi dan program jaminan sosial. Sehingga bobot belanja negara akan selalu lebih besar dibandingkan pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Kalau misalnya di visi Pak Anies itu kan menurunkan rasio utang menjadi 30% ya sampai 2029. Rasanya kalau programnya banyak, sedrastis itu cukup sangat sangat kurang realistis begitu ya, sampai 30% rasanya mungkin karena masih kalau lihat banyak program yang harus didanai ya, sementara rasio perpajakan kita agak relatif berat untuk sampai katakanlah sampai di atas 14 sampai 15%. Yang bisa mengurangi terhadap utang memang ya bagaimana pajak kita juga harus lebih tinggi gitu ya, dan ini harus extra effort dan tidak menggantungkan dari penguatan basis pajak kita gitu ya. Ya apalagi sekarang ada teknologi, saya kira itu menjadi the way out memang untuk menggunakan menjaring basis pajak kita yang lemah begitu, tapi tidak cukup, banyak yang harus dilakukan. Sayangnya, staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo enggan dimintai keterangan mengenai hal ini. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan kondisi utang luar negeri Indonesia masih relatif aman. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas aman rasio utang pemerintah terhadap PDB maksimal 60%. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun. Meski Presiden Joko Widodo menyatakan aman, INDEF mengingatkan ada banyak resiko yang muncul dengan terus bertambahnya utang, yakni resiko nilai tukar dan resiko suku bunga. Hal itu yang membuat pembayaran utang selalu meningkat dari pokok utang itu sendiri. Meski kalau kita lihat Pak Presiden menyampaikan aman, tetap saja itu akan ada risiko ya. Yang kita hadapi kemarin adalah risiko nilai tukar ya, karena 15-17% ada kita pinjaman ke luar negeri kita banyak dalam mata uang negara lain. Kemudian juga ada risiko suku bunga. Kita harus membayar mahal tiap tahun, kita berutang hampir 500 triliun, tapi 400 triliun kita harus bayar pokok dan bunga utangnya begitu dalam struktur APBN kita. Jadi
ya sudah masuk dalam katakanlah ya gali lubang tutup lubang gitu ya. Adapun strategi yang bisa dilakukan untuk menekan rasio utang pemerintah antara lain membuat aturan defisit fiskal menjadi 2% terhadap PDB. Selain itu, melakukan efisiensi belanja yang tidak produktif, mengendalikan kenaikan gaji pegawai, dan evaluasi belanja yang tidak memberikan efek berganda kepada pertumbuhan ekonomi seperti pemberian subsidi dan program jaminan sosial. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.